Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Herliani, SMSI yang AK, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada laporan studi kelayakan bisnis yang telah kami lakukan di Warung Rumah Mentari. Yang dimana kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Lita Nurmeli Parhusip dengan NIM 7243142029. Kenalkan, nama saya Natalia Kartika. Perkenalkan, nama saya Natasha Syanturi dengan NIM 7243142038. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Manalu dengan NIM 724314-2041. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu gambaran umum bisnis. Yang dimana warung makan Mentari ini adalah usaha kuliner rumahan yang berlokasi di Perumahan Agroria, Jalan Bayam 3, Bandar Setia. Usaha ini menggunakan dapur rumah sendiri yaitu sebagai pusat produksi sehingga tidak memerlukan modal besar untuk biaya tempat. Pemilik membuka usaha setiap hari mulai daripada pukul 9 pagi sampai 23 WIB. Usaha ini terdiri dari 3 orang anggota keluarga yang bekerja sama, yang dimana pemilik sebagai koki utamanya, suami sebagai penanggung jawab belanja harian dan penerima pesanan langsung, serta anak-anak sebagai tenaga tambahan saat pesanan meningkat. Sistem usaha ini berbasis keluarga, yang dimana ini membuat operasional itu lebih fleksibel dan lebih efisien lagi. Adapun deskripsi produk atau jasanya, yaitu warung makan Mentari ini menyediakan menu makanan rumahan yang disukai oleh masyarakat seperti nasi ayam penyet, ayam bakar, nasi goreng cabai hijau, mie goreng, mie goreng, kue tiaw goreng, dan aneka menu lainnya. Di mana pemilik mengutamakan rasa yang konsisten, harga yang terjangkau, dan pengemasan yang rapi agar makanan tetap higienis dan nyaman untuk dibawa. Adapun tahap daripada perkembangan produk ini yaitu tahap idea, yang dimana berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Mentari mengatakan bahwasanya usaha ini berawal dari kegiatan memasak sehari-hari. Dan tahap prototipenya itu usaha Ibu Mentari mulai menerima pesanan ringan dari tetangga sebagai uji coba. Adapun untuk market testnya, itu seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mengetahui adanya usaha Ibu Mentari sehingga membuat pelanggan semakin bertambah dan menu mulai berkembang. Untuk launch-nya itu, Ibu Mentari mulai mendaftarkan usaha milik beliau ke aplikasi GoFood dan ShopeeFood yang disarankan oleh anak-anaknya sehingga pesanan semakin meningkat secara signifikan. Untuk keunggulan kompetitifnya, warung makan Mentari ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, rasa makanan pastinya pada usaha Ibu Mentari ini memiliki rasa yang konsisten dan cocok dengan selera masyarakat. Yang kedua, harga makanan yang sangat terjangkau oleh masyarakat, di mana harganya mulai dari 10.000 sampai dengan 16.000, dan untuk aplikasi online harganya dimulai dari 16.200 sampai dengan 18.000. Dan untuk yang ketiga itu pengemasan yang aman dan higienis sehingga cocok untuk pengiriman online. Yang keempat itu sistem layanan cepat dan responsif. Yang kelima, pemesanan sangat mudah melalui aplikasi. Untuk pembahasan selanjutnya itu dibahas oleh Saudari Lita.
Baik, untuk materi berikutnya itu ada analisis pasar dan pemasaran. Nah, untuk analisis pasar dan pemasaran ini ada yang pertama itu tahap analisis industri atau Porter Five Force, di mana industri kuliner rumahan termasuk industri dengan persaingan tinggi. Ancaman pendatang an- ancaman pendatang baru cukup besar karena modal yang dibutuhkan relatif kecil. Daya tawar konsumen juga tinggi karena banyaknya pilihan makanan sejenis. Sementara itu, daya tawar pemasok bahan baku relatif rendah karena banyaknya alternatif pasar. Produk substitusi seperti masakan cepat saji dan frozen food juga menjadi ancaman. Meskipun demikian, permintaan makanan rumahan tetap stabil karena segmentasi yang berbeda. Yang kedua itu ada segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Yang pertama itu ada segmentasi, yang dimana pada usaha warung Ibu Mentari ini, pengguna layanan itu pesanan online, warga sekitar, dan pelanggan tetap. Yang untuk targetingnya itu, yaitu pelanggan GoFood atau Shopee Food, dan pastinya masyarakat sekitar. Kemudian untuk positioningnya itu, makanan rumahannya itu enak, murah, cepat, dan praktis. Nah, berikutnya itu ada ukuran pasar atau market size. Market size, pertumbuhan pasar, dan tren. Pasar makanan online meningkat pesat seiring gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai kemudahan. Di daerah pemilik, permintaan makanan rumahan itu cukup tinggi. Pasar berkembang stabil, terutama pada akhir pekan dan pada jam makan malam. Untuk berikutnya itu ada analisis kompetitor, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana kompetitor langsung itu dari usaha ini masakan rumahan lain yang juga memanfaatkan platform online. Kemudian kompetitor tidak langsung itu meliputi restoran cepat saji, kafe, dan rumah makan nasi Padang, namun memiliki jarak yang cukup jauh dari lokasi Ibu Mentari. Warung makan Ibu Mentari ini unggul dari sisi harga, rasa, rasanya itu rumahan, serta jangkauan pasarnya itu eh, tepat sasaran. Nah, untuk berikutnya itu ada strategi pemasaran atau marketing mix, di mana produk usahanya itu makanan rumahan yang disukai banyak orang. Yang kedua, price atau harga terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat. Yang ketiga, place atau tempat usaha penjualan ini melalui aplikasi online dan pelanggan langsung melakukan pembelian take away. Kemudian promosi itu promosinya itu mengandalkan rating, ulasan pelanggan, foto menu, dan promosi mulut ke mulut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis teknis dan operasional. Yang pertama, lokasi dan layout. Usaha terletak di dapur rumah yang memiliki ventilasi cukup dan ruang memasak yang memadai. Area pengemasan dipisahkan agar makanan tetap higienis. Yang kedua, proses produksi atau alur operasional. Sekitar pukul 6, belanja bahan baku seperti ayam, beras, bumbu, minyak, dan persiapan bahan dan pengolahan awal. Sekitar jam 9, sudah mulai memasak sesuai pesanan, mengemas, dan mengirimkan melalui driver online. Akhir hari, membersihkan dapur dan menyimpan peralatan. Yang ketiga, kebutuhan teknologi dan peralatan. Peralatan utama yang digunakan antara lain kompor gas, panci, wajan, blender bumbu, pisau, talenan, freezer kecil, dan berbagai jenis kemasan makanan. Yang keempat, kebutuhan SDM dan struktur organisasi. Usaha ini dikelola oleh keluarga dan pembagian tugas yang jelas. Ibu Mentari sebagai kok utama, suami membantu belanja dan mengelola pesanan langsung. Anak membantu pengemasan saat pesanan meningkat. Yang kelima, standar mutu dan SOP. Penerapan standar mutu dilakukan melalui kebersihan dapur, makanan dimasak fresh sesuai pesanan, kontrol kualitas rasa,
pengemasan yang aman, serta memastikan makanan dikirim dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi. Yang keenam, kapasitas produksi. Kapasitas dapat meningkat pada jam makan malam, walaupun dapur sempit, kerjasama keluarga membuat pesanan dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, analisis manajemen dan legalitas. Yang pertama, struktur organisasi dan job description. Struktur organisasi sangat sederhana karena berdasarkan keluarga. Pemilik memegang peran utama sebagai koki, sedangkan anggota keluarga lainnya membantu kegiatan operasional. Yang kedua, kepemilikan dan bentuk usaha. Usaha berbentuk usaha mikro, perseorangan, tanpa badan hukum resmi. Usaha ini dijalankan dan dikelola oleh satu pemilik tunggal yang bertanggung jawab penuh secara tidak terbatas atas segala aktivitas usahanya. Yang ketiga, perizinan NIB, PIRT, halal, SIUP, NPWP, dan lainnya. Izin lingkungan dari RT, RW sudah diperoleh. Belum memiliki NIB, untuk usaha mikro rumahan, legalitas ini sudah cukup untuk beroperasi. Aplikasi GoFood dan ShopeeFood telah memverifikasi kelayakan dapur. Yang keempat, analisis risiko manajemen. Risiko yang muncul antara lain lonjakan pesanan yang sulit ditangani pada jam sibuk, kenaikan harga bahan baku, ketersediaan tenaga kerja yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya itu ada aspek keuangan. Ya, pada aspek keuangan itu yang pertama estimasi biaya investasi awal, di mana investasi awal pada warung makan Ibu Mentari ini tergolong kecil karena usahanya itu dijalankan di dapur rumah dan sebagian besar peralatannya itu masak seperti kompor, gas, wajan, panci, pisau, talenan, dan tabung gas itu merupakan aset yang sudah dimiliki pemilik sejak sebelum usahanya dimulai. Oleh karena itu, peralatan tersebut tidak memerlukan pengeluaran tunai dan dicatat sebagai aset tidak berbiaya dalam perhitungan investasi awal. Sehingga total investasi awal yang benar-benar dikeluarkan adalah sebesar 1 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan awal operasional. Nah, berikutnya itu ada biaya operasional. Biaya operasional warung rumahan Ibu Mentari ini tidak dapat dipastikan, namun Ibu Mentari itu memperkirakan untuk biaya operasionalnya itu seperti untuk bahan baku itu sebesar 2.300.000. 2.300.000 per bulan. Untuk listrik dan gas itu sekitar 400 per bulan. Untuk kemasan sekitar 150.000. Kemudian untuk biaya lain-lain itu sebesar 250.000. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan, maka biaya operasional per bulan untuk warung Ibu Mentari itu sebesar 3.100.000. Nah, kemudian untuk proyeksi penjualan. Untuk proyeksi penjualan itu, pendapatan itu diperoleh dari penjualan produk dengan harga jual rata-rata sebesar 10.000 per pieces, dengan rata-rata pendapatan itu sebesar 150.000 per hari, maka total proyeksi pendapatan per bulan itu mencapai 4.500.000 per bulan. Sementara untuk proyeksi laba, itu perhitungan laba bersih bulanannya itu dihitung berdasarkan pendapatan dikurang biaya operasional yang dimana uh, tadi pendapatan per hari Ibu Mentari itu sebesar 150.000 dikali dengan 30 hari itu totalnya itu menjadi 4.500.000 dikurang dengan biaya operasional itu sebesar 3.100.000, maka dapat diperoleh pendapatan bersih daripada uh,
pendapatan bersih dari warung makan Ibu Mentari ini sebesar 1.400.000 per bulan. Nah, berikutnya itu laporan keuangan 2 sampai 5 tahun laba rugi arus kas, di mana usaha Ibu Mentari ini belum beroperasi selama 1 tahun penuh, sehingga data keuangannya itu eh, belum valid belum valid. Oleh karena itu, laporan keuangan itu disajikan melalui proyeksi berdasarkan estimasi pendapatan, eh, biaya operasional, investasi awal, dan asumsi pertumbuhan. Untuk memberikan gambaran awal untuk kelayakan finansial usaha. Nah, berikutnya itu ada analisis kelayakan finansial. Pada yang pertama itu ada payback period, yang dimana untuk menghitung payback period atau PP itu dengan rumus investasi awal per laba bulanan, yang dimana tadi untuk investasi awalnya itu diperoleh sebesar 1 juta, dan untuk laba bulanan sebesar 1.400.000, maka diperoleh PP-nya itu 0,71, atau dapat dikatakan bahwa warung Ibu Mentari ini akan balik modal pada hari yang ke-21. Kemudian ada net present value atau NPV. Untuk menghitung NPV itu ada sigma CFT per 1 ditambah R dipangkat T dikurang IO. Yang dimana CFT itu arus kas bersih, untuk R itu di tingkat diskonto, T itu arus kas, N jumlah total periode arus kas, sementara IO adalah investasi awal. Jadi uh, untuk untuk CFT-nya itu sebesar 1.400.000 per 1 ditambah 0,08 dipangkat T dikurang 1 juta. Jadi dapat diperoleh bahwasannya itu sebesar 16.286.000 dikurang 1 juta pada investasi awal, maka dapat diperoleh itu NPV-nya itu sebesar 15.286.000. Kemudian untuk internal rate of return atau IRR. Karena laba bulanan dari warung rumahan Ibu Mentari ini sebesar 1.400.000 dan investasi awalnya itu sebesar 1 juta, maka arus kas bulan pertama saja itu sudah lebih besar daripada modal awal, sehingga IRR-nya itu melebihi daripada 100%. Maka IRR-nya itu jauh di atas 10%, atau dapat dikatakan atau disimpulkan itu bahwasannya usaha warung rumahan Ibu Mentari ini sangat sangat layak. Kemudian untuk break even point atau BEP, untuk menghitung BEP itu dibutuhkan biaya variabel per unit. Maka perhitungannya itu untuk asumsi harga jual per pieces itu 10.000. Jumlah terjual per bulan itu sebesar 450 pieces. Nah, untuk total biaya operasionalnya itu sebesar 3.100.000. Nah, untuk menghitung biaya per unit itu ada eh, atau biaya per pieces itu mm, biaya operasional per jumlah terjual per bulannya, atau 3.100.000 per 450, yaitu 6.888. Nah, untuk dalam penghitungan marginnya itu harga jual per pieces dikurangi eh, dengan harga per picisnya itu, yaitu 10.000 dikurang 6.888, maka diperoleh 3.112. Maka BEP unitnya itu bisa dihitung menggunakan biaya tetap per margin per unit, di mana 3.100.000 dibagi 3.112, maka diperoleh 996. Maka BEP rupiahnya itu 996 dikali 10.000, 9.960. Maka Ibu Mentari harus menjual sebesar 996 pieces untuk berada di posisi impas. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada teman saya.
Selanjutnya, analisis kelayakan non-finansial. Yang pertama itu ada aspek hukum. Usaha usaha Ibu Mentari ini telah memenuhi izin lingkungan dan mengikuti aturan platform online. Yang kedua, aspek ekonomi dan sosial. Usaha ini membantu ekonomi keluarga, menggerakkan pasar lokal, serta meningkatkan pendapatan driver ojek online. Selanjutnya itu yang ketiga, aspek lingkungan. Pengelolaan limbah dilakukan dengan baik, sampah dibuang setiap hari dan tidak mengganggu warga sekitar. Yang keempat, aspek SDM dan manajemen. Manajemen usaha yang berbasis keluarga cukup efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan permintaan. Yang kelima, aspek teknis produksi, yaitu proses produksi berjalan lancar dengan ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh di pasar tradisional. Selanjutnya kami menarik kesimpulan, berdasarkan seluruh aspek yang dianalisis, warung makan Mentari dinilai layak untuk terus dijalankan dan memiliki potensi berkembang menjadi usaha kuliner yang lebih besar. Pemasaran online, rasa yang konsisten, dan harga terjangkau menjadi faktor utama kelayakan usaha ini. Baiklah, demikian hasil daripada presentasi kami, yaitu mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha warung makan Ibu Mentari. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami dalam mempresentasikan hasil daripada laporan kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.